Jadi emang punya gengsi po rebana ketimpring tuh. Orang kalau bisa ketimpring tuh jenderal. Oh, jenderal. Jenderal. Kita lagi perkumpulan rebana, Rawis, Hadro, apa. Begitu yang ahli ketimpring datang itu biasanya itu udah jenderal. Karena dia bisa ketimpring, semuanya pasti bisa. Satu kali main gitu atau mengiring itu minimal berapa rebana, Pak? Kalau ketimpring sini 3. Itulah kita yang ketimpring. 3 aja dia bisa ngalahin yang 10 tuh. Oh gitu, Bisa jadi nggak usah rebana. rame-rame gitu, nggak usah banyak banget gitu pemainnya. Kalau banyak dibenturkan, itu pasti bunyinya nggak senada ntar. Karena kecepatannya per second detik itu kan. Oh gitu. Dia prak gitu. Jadi kalau gitu, kalau kita ngeliatan orang mukul pusing kepala itu. Ya karena kalau rebana yang biasa kan ada irama bassnya kan, dung ding dung ding 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 ding. Tapi kalau rebana Sobat Budaya, senang sekali bertemu kembali dengan saya Maudy Kusnaidi dalam podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Seperti biasa di podcast Budaya ini kita akan berbincang-bincang mengenai banyak hal menarik seputar seni dan budaya, terutama di kota Jakarta, dan tentu saja cerita-cerita yang inspiratif. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa ini juga saya masih pakai baju dari Batik Alf yang ada ornamen-ornamen Betawinya, lucu ya. Terima kasih untuk Batik Alf. Baik, Sobat Budaya. Nah, kita ada kabar gembira nih. Jadi salah satu kesenian atau kebudayaan dari Betawi yaitu namanya rebana ketimpring telah ditetapkan menjadi, nah saya tanya langsung aja nih sama narasumbernya. Ada Pak Ahmad Sibli dari Sanggar Galeri Betawi. Ngobrol soal rebana ketimpring. Iya, Pak. Yang baru saja ditetapkan menjadi apa, Pak? Warisan budaya tak benda. WBTB. WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Tak Benda. Tapi kan bendanya ada Pak, rebananya. Ya, begitulah kira-kira. Iya. Nah, jadi Sobat Budaya tahu nggak nih bedanya rebana biasa sama rebana ketimpring? Nah, coba dijelasin nih Pak Ahmad. Apa tuh bedanya, Pak? Baik, Pak. Kita masyarakat Jakarta itu sangat familiar dengan rebana, paling dia kenal rebana Marawis, rebana Hadro. Gitu. Sebenarnya ada rebana yang memang asli punya orang Betawi. Kalau rebana Hadro itu dari timur ya, kita tahu ya. Maaf, dari Banjar, dari Pekalongan itu kan. Oh gitu. Iya, kan makanya dia iramanya irama Pekalongan, irama Banjar ya, gitu. Kalimantan kalau itu. Walaupun ada rebana Hadro Betawi ada, cuma sama seperti nasibnya juga udah hampir punah. Yang di Betawi ini, yang di Jakarta ini, yang syiar artinya yang memang berkembang itu ya rebana Hadro dari luar itu. Baik, nah kalau rebana ketimpring ini memang asli rebana orang Betawi yang memang sudah hampir punah, namun keberadaannya ada dan tiada gitu, Pak. Dari kalau kita ngomong rebana ketimpring itu artinya bentuk rebananya yang berbeda atau iramanya aja atau gimana nih Pak Ahmad? Perbedaannya itu yang pertama ada di PBB. PBB, Pak? Iya, PBB itu pertama cara pementasannya atau cara pemukulannya. Kalau rebana lain itu seperti Hadro, dia iramanya cuma dung dan tak. Dung sama kalau tak. Kalau dung ya tak itu, ya Hadro. Kalau Marawis dia pak dan dung. Oke. Nah kalau di ketimpring ada pak, ada dung, ada tek. Nah tambahannya itu. Wah, dari mana tuh bunyi tek ya Pak? Iya, ada dari kayunya pinggirnya. Oh gitu. Dari kayunya. Emang kalau rebana yang lain nggak ada bunyi si teknya? Emang ada di Hadro, cuma dia nggak ada pak. Kalau Hadro dung dan tek. Kalau Marawis pak dan dung. Kalau ketimpring punya 3, pak, dung dan tek itu ya. Pak, dung, tek gitu itu ya. Terus itu artinya polanya ya. Pola permainannya. Juga bunyinya. Iya. Bunyinya. Orang Betawi dulu kan itu kalau ada sejarahnya itu bagaimana dia kemas dengan bunyi yang
meriah gitu kan. Jadi sim kita lihat tuh, sim itu syahdu. Jadi rebana ketimpring itu syahdu. Dibawa seperti hujan turun, gerumecik hujan turun. Dia bikin kalau kita beli baju itu kan berapa harganya? 1.003. Permen 1.003. Tapi kalau rebana 3.000. Wow. 3 tapi bunyi ke 1.000. Oh. Nah di situ tuh disebut dengan syahdu. Iramanya unik. Seperti yang gulung, irama yang gulung gitu ya. Irama yang gulung seperti hujan turun dengan nada yang begitu kencang tapi nggak bikin kuping bengeng. Itu ada teknik permainannya? Oh iya, bolanya. Kenapa rebana ketimpring nggak berkembang? Pertama ya memang tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan pastinya. Yang kedua memang izin tingkat kesulitan itu tinggi. Oh ya? Iya. Jadi kalau rebana itu bukan tinggal pluk-pluk gitu aja? Kalau orang belajar sekolah itu kalau hadroh itu mungkin sebulan dia bisa. Marawis, tapi kalau ketimpring mungkin perlu berapa tahun untuk bisa. Kalau yang dari memang belum pernah basic rebana ya. Karena memang dia kalau sekolah itu ibarat pelajaran filosof. Nggak mungkin anak SMP diajarin langsung filosof, dia mungkin berjenjang sampai kuliah baru. Nah itu yang makanya ketimpring ini salah satu yang bikin ketimpring itu kurang diminati karena sulitnya pembelajaran itu. Sulit pembelajaran. Tapi kalau dia sudah belajar dari mulai hadroh, marawis, rebana-rebana yang lain itu ada kemudahan untuk belajar ketimpring. Tapi sebenarnya kalau si rebana ketimpringnya sendiri bahannya sama. Bahannya apa sih? Ya izin. Tadi beda yang lain lagi adalah bentuk. Bentuk. Jadi dia itu punya bentuk di tengah-tengah rebana. Artinya kalau rebana Betawi itu ada kasidah. Ada kasidah itu ada soprannya, ukuran 20. Yang kedua ada hadroh ukuran 30. Nah, ketimpring tengah-tengah, antara 24 sampai 26. Oh. Diameternya 24-26. Itu udah pasti tuh maksudnya. Iya. Nah, jadi dia kecil tidak, ya besar ya tidak gitu 24-26. Untuk ada kecringnya itu, makanya ketimpring itu ada kecringan tuh ya dari kecring itu yang buat dia sebut dengan ketimpring itu. Iya. Nah, tapi kalau bahannya sama? Bahan sama. Pakai kulit? Pakai kulit sapi atau kulit kambing ya. Kulit kambing sih banyak kan, cuma mungkin dari kayunya. Nggak sembarang kayu. Karena mau bunyi tak itu iya, tadi ya? Iya, kualitas kayu itu memang mempengaruhi siar bunyinya itu ya. Pakai kayu apa tuh Pak? Biasanya kita kayu mahoni. Mahoni. Kalau rebana-rebana biasa kayu mangga aja udah jadi tuh. Kasidah rebana mangga. Tapi kalau ketimpring itu paling enggak ada rebana mahoni. Ini sampai saat ini masih ada yang produksi nggak Pak? Bikin lagi? Produksi ada, alhamdulillah. Ada, masih pakai kayu mahoni masih ada. juga. Di Jakarta ada di Pondok Pinang, ada juga yang memang warisan dari kakek-kakeknya dulu masih memproduksi. Masih ada. Masih bisa. Ya. Tapi dibilang warisan tak benda, artinya bukan benda rebana ketimpringnya, tapi keseniannya gitu. Keseniannya ya. Yang tadi Pak Ahmad jelasin bahwa ada bunyi paknya. Tiga bunyi itu, terus kemudian alunannya yang tadi seperti apa? Syahdu gitu. Ya, indah, terus meriah gitu ya. Syahdu, indah, meriah. Itu yang maksudnya ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda itu maksudnya itu keseniannya itu. Seperti itu ya keseniannya. Gitu. Menjaga kelestarian dari kesenian rebana itu. Awalnya tuh dia memang bukan dari pengaruh misalnya Arab gitu atau apa emang ini betul-betul benar-benar dari Betawi aslinya, gimana Pak Ahmad? Kalau sejarah rebana itu memang banyak dari timur ya. Kalau gambus tuh kan ada petikan gambusnya dari alat musik. Juga ada marawis dari sana. Hadroh juga seperti itu. Dari luar daerah kalau hadroh. Tapi kalau ketimpring asli. Itu keunikannya. Asli punya orang Betawi dan tidak pernah dimainkan oleh di daerah lain. Awal-awalnya dari mana tuh Betawinya? Saya pernah dulu waktu Kongkong masih hidup ya. Jadi zaman penjajahan itu kan fungsinya rebana ini punya sejarah yang tinggi, Pok. Jadi zaman penjajahan itu kalau orang berkumpul pasti dicurigai akan memberontak kan gitu. Oh iya, ngapain ngumpul-ngumpul gitu ya zaman dulu tuh gitu. Jadi orang tuh gitu bagaimana caranya
untuk melawan penjajah, di belakang dia rapat, bikin siasat, latihan silat, latihan macam-macam. Di depannya di saru-saruan dengan main rebana. Bilangnya ini mah latihan musik gitu, bilangnya gitu. Jadi punya fungsi sejarahnya seperti itu. Jadi memang asli orang Betawi itu untuk melawan penjajah seperti dulu. Jadi dia tuh muncul dalam rangka untuk menyamarkan supaya nggak ketahuan bahwa emang lagi latihan, lagi persiapan, lagi rapat. Betul. Gitu. Iya. Di belakang rumah itu ada, kita lagi bikin pergerakan seperti itu. Cerita ada yang kakek gitu seperti itu. Berarti udah dari kira-kira tahun berapa tuh, Pak Ahmad? Zaman penjajahan seperti tidak ada. Kalau cerita Ngkong kita sekitar tahun 50 dulu udah ada itu. Zaman penjajahan. Udah tahun 50-an situ. 45 kan kita udah merdeka tuh ya. Iya. Nah, jadi ini ketika sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, artinya apa? Bahwa rebana ketimpring ini akan dilestarikan atau gimana tuh? Penetapan bahwa sudah terpilih, terus jadi yang kelanjutannya gimana tuh Pak Ahmad? Saya dari perwakilan teman-teman penggiat rebana ketimpring memang selama ini itu yang saya bilang tadi antara ada dan tiada. Faktor nasib. Kalau rebana lain dia ada apa namanya tuh? Ada semacam kesempatan untuk tampil. Iya. Memang sudah ada anggaran atau RAB atau apa gitu ya. Jadi marawis, hadroh, dalam acara-acara panggung, dalam acara-acara hiburan dan lain sebagainya. Nah, khusus rebana ketimpring hanya pelengkap. Pelengkap apa ya? Orang hajatan. Oh, jadi munculnya di acara-acara hajatan gitu? Iya, pelengkap. Pelengkap orang ngarak mau pejabat. Tapi orang nggak ngelihat rebana, ngelihatnya ke palang pintunya seperti itu kan gitu. Lihat palang pintunya, ngelihat siapa yang mantun, siapa yang silat. Tapi dia hanya pelengkap saja. Padahal tidak hanya itu fungsi rebana ketimpring. Jadi rebana ketimpring disebut dengan rebana mau ngarak. Ada juga rebana maulid. Ada juga rebana pasalan. Ini yang orang belum tahu nih. Pasalan. Nah, apa tuh? Di orang terdulu itu mereka kalau sebelum dia hajatan itu kalau kesenian itu kan ada layar tancap, ada organ tunggal. Dulu tuh dia ada hiburan ketimpring, jadi masuk hiburan. Jadi dibacakan selawat, zikir-zikir dengan iringan rebana ketimpring. Nah, kita pengen tuh dengan WBTB ini ada ruang bagi seniman-seniman rebana ketimpring ini untuk tampil. Bukan hanya pada waktu ngarak selesai dia pulang, karena udah nggak dibutuhin lagi. Pengen yang dia tampil di depan audiens, depan undangan gitu untuk memperkenalkan ini rebana ketimpring. Pada waktu Maulid Nabi juga diperkenalkan seperti Tapi itu. Intinya adalah ketika dia punya waktu untuk penampilan tersendiri, yang akan disuguhkan itu dalam bentuk lagu atau sholawatan religius aja, atau bisa seperti kalau lagu-lagu yang lain kan ada lagu popnya gitu misalnya, atau kasidahannya gitu. Gimana Pak Ahmad? Saya masih bingung. Kalau ketimpring memang asli untuk selawat dan zikir. Oh, selawat dan zikir. Dia musiknya di situ. Iya, emang musiknya untuk musik itu. Selawat dan zikir hanya untuk itu. Tapi izin sekarang ada Indonesia National Orchestra namanya itu. Indonesia National Orchestra. Nah itu sudah beberapa tahun kemarin selalu menggandeng tim kita untuk show keluar. Kemana aja udah jalan-jalannya Bang? Hampir ke seluruh benua kayaknya tuh. Oh iya? Kemarin ada yang Belanda, Jerman, terus sampai Italia. Saya udah setiap tahun. Udah ada 10 tahun yang lalu lah ya. Oh gitu. Nah itu di sana menampilkan apa itu? Jadi ya itu rebana ketimpring ya. Cuma mungkin 5% gitu ya. Karena orkestra kan digabung dengan alat lain. Oh, jadi seperti kolaborasi. Kolaborasi, gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri kalau yang. Jadi bagian dari konser tersebut gitu. Iya, bagian. Nah, kalau lagi dibawa ke luar negeri gitu, supaya bisa tahu ini adalah rebana asli dari Betawi, ada ciri-ciri apa nggak gitu yang bisa disampaikan? Emang saya pas sama teman-teman ya pertama harus busananya. Kita pakai busana baju jas tuh ujung serong kan tuh.
Jas ujung serong dengan jasnya, dengan kuku macannya, dengan kain ujung serongnya, yaitu dengan peci hitamnya gitu. Iya, itu baju dulu ya, pakai bajunya, ya ciri khas. Ciri khasnya. Tapi kalau rebananya sendiri ya memang seperti itu aja. Memang itu baik. Tidak diperkenalkan secara langsung ke. Nah, nanti setelah setelah ditetapkan ini memang nanti akan ada dikasih performance waktu untuk penampilan dari rebana ketimpringnya gitu? Saya sih berharap ada yang punya kebijakan gitu ya Pak. Pertama harus ada minimal ditampilkan itu gitu. Ada dipagelarkan lah gitu ya. Ditampilkan. Kan sekarang banyak tuh festival kampung-kampung tuh. Festival kampung ini adalah ditampilkan rebana ketimpringnya. Minimal mereka memperkenalkan ini loh rebana ketimpring, fungsinya untuk ini. Jadi yang sekarang itu hampir orang Betawi nggak tahu aja tuh fungsi rebana ketimpring Pak. Dia orang Betawi itu untuk ngarap gitu ya. Berarti ada fungsi lain seperti pada malam dia mau menikah kan ada bikin syukuran, bikin maulid. Itu ada pada maulid maulid itu dengan rebana ketimpring. Yang sekarang tuh kan pakai hadroh semua. Kalau sekarang tuh kan orang Betawi manggil hadroh kan gitu. Dia nggak tahu ada rebana musuk maulid yang ngiring ketimpring. Pada waktu pengantin sudah rapi, pengantin laki sudah rapi, keluarga udah kumpul, pengen berangkat ke perempuan, itu sebenarnya ada upacara dengan rebana ketimpring. Sebelum dia bergerak jalan ya, ada namanya salawat dustur. Kita bacain salawat dustur kan dibikin dengan irama rebana ketimpring diiringin. Itu hampir nggak pakai lah. Orang nggak pernah pakai karena memang nggak ngerti cara pelepasannya, nanya pelepasannya. Jadi orang Betawi itu kalau menikah dilepas, dibacain doa sama kiai, terus dibacain selawat dustur namanya. Nah setelah selawat dustur ada rebana ketimpring bunyi mengiringi dia sampai ke mobil. Nah seperti itu. Nanti setelah sampai ke perempuan baru yang kita kenal kita ada arak-arakan. Ya arak-arakan menuju ke rumah perempuan. Nah setelah selesai dia nikah ada lagi sebenarnya itu rebana ketimpring, yaitu temu pengantin. Itu selalu di setiap seremonialnya harusnya ada iringan dari ada rebana pengantin ya. Jadi pengantin setelah ijab qabul selesai, pengantin perempuan masih di kamar. Nah itu temu pengantin laki jemput ke kamar. Nah itu harus ada rebana ketimpring. Itu yang belum juga masyarakat tahu. Mereka cuma tahu ada palang pintu seperti itu. Gitu. Nah, kalau rebana ketimpring sekarang, kan tadi Pak Ahmad bilang bahwa ini juga sulit ya dimainkan. Kalau untuk generasi penerusnya atau seniman rebana ketimpringnya bagaimana nih? Ada regenerasinya? Saya coba kalau memang ada ruang itu pertama bikin workshop ke kampus-kampus. Oh, ke kampus-kampus seni gitu, kampus musik gitu? Karena sering dipakai di UNJ itu, kampus UNJ dia. Mungkin bagian seninya ya. Mereka pada datang, cuma karena terbatasnya waktu ya cuma sekedar pengenalan gitu. Itu jadi anak muda itu memang kurang tertarik, pertama tingkat kesulitan tinggi. Belum ada yang kesabaran juga. Yang kedua, ruang-ruangnya memang sangat tersedikit. Karena ketimpring ini biasa kan kalau siang itu kan dia aktivitas anak-anak muda ya. Ada yang sekolah, tinggal waktu malam. Di Jakarta itu seiring dengan perkembangan pembangunan, rumah itu semakin rapat kan begitu. Jadi kalau dia main pak aja kan bunyi udah sampai 1 RT. Jadi lebih dari petasan kok. Sampai kemana-mana ya? Iya, itu masalahnya. Makanya itu saya minta kebijakan pemerintah ada ruangan khusus buat tempat buat latihan. Yang tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Kita sih sudah punya terobosan paling tidak seluruh pemain rebana, bukan ketimpring ya, mau hadroh, mau rawis, mau burda, mau rebana biang, itu mereka pengen tuh belajar ketimpring. Nanti kalau ada kebijakan pelatihan baik di RPetra di ruang publik juga ruang publik, terus pelatihan di PPSB musik Islami yang tadinya cuma marawis, hadroh, mungkin bisa diganti dengan pelatihan ketimpring juga, atau sejalan ya. Satu lagi mungkin izin dari dinas-dinas pendidikan, mungkin ada kurikulum yang bisa dimasukkan. Kan ini ada mata pelajaran budaya Betawi atau ekstrakurikulernya gitu, nanti bisa dimasukkan. Paling tidak yang SMA itu kalau ketimpring ya.
Karena untuk mukul pak itu SD nggak mungkin bisa itu. Susah. Tangannya kecil, pusuk kencang ya. Paling tidak di yang SMA atau yang paling SMP itu bisa dimasukkan. Seperti itu, jadi emang udah ada usaha-usaha untuk menambah melestarikan ya, atau generasi mudanya sudah mulai dilakukan. Nah itu kan tadi secara generasinya, tadi kan juga sudah sempat berkolaborasi dengan orkestra. Iya. Kalau dengan musik-musik lain pernah kolaborasi juga nggak Pak Ahmad? Jadi kayak misalnya musisi jazz, apa modern, apa pop gitu, pernah nggak begitu? Paling dengan band Wali pernah tuh. Oh iya? Iya, band Wali. Ada event khusus apa bagaimana itu Pak Ahmad? Waktu itu izin ada ulang tahun kemerdekaan di Ancol, kalau saya ingat tuh, saya ingat tuh. Dia manggil beberapa seniman timpring untuk, karena kan dia lagunya Melayu tuh. Iya, cocok ya. Cocok jadi masuk ya, pernah ya. Itu ya. Okay. Dengan musik, dengan angklung juga bisa, dengan angklung ya bisa kolaborasi. Memang kalau tampilan untuk yang perform hanya ketimpring aja ya paling dia tugas seperti itu aja. Rebana arakan, terus untuk Maulid Nabi, untuk pengantin sunat, seperti itu. Tapi sebenarnya si rebana ketimpring ini selalu menjadi bagian dari banyak sekali upacara ya? Iya. Jadi dia tuh ada tuh terus-terusan gitu ya, walaupun memang sebagai pengiring, tapi di setiap upacara harusnya ada si rebana ketimpring terus-terusan gitu ya. Harus iya. Sebenarnya kan seperti itu. Harus ada. Nah tapi kalau dia berdiri sendiri kan tidak mungkin. Jadi apakah akan ada rencana-rencana kolaborasi dengan musisi-musik lain gitu, Pak? Misalnya apa ya, tadi kan kalau orkestra udah nih, Wali kan udah nih gitu. Nah supaya bisa diterima dan bisa berkembang, apakah mau ada rencana-rencana kolaborasi dengan apa misalnya musik jazz gitu, atau apa ya, misalnya kolaborasi dengan apa gitu supaya punya kesempatan lebih luas gitu? Pada dasarnya kita sangat membuka ya, sangat welcome, sangat buka, sangat bangga kalau memang diajak sama-sama untuk itu gitu. Ya mungkin karena kita kan juga tahu diri ya, karena apa sih ketimpring gitu, karena tahunya apa sih ketimpring kok gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba dia melihat keunikannya, karena kan izin di orkestra itu dia melihat keunikan rebana ketimpring, makanya diajak untuk gabung, diperkenalkan ke luar. Tapi kalau untuk berdiri sendiri mungkin belum bisa. Tapi kalau kita diajak kerjasama, musiknya disatukan, kita insya Allah siap. Jadi terbuka untuk berkolaborasi sangat, tinggal diajak aja. Nanti kan memang harus bisa saling belajar kali ya, bagaimana masuknya nih gitu. Betul, iya. Kayak waktu kemarin sama Wali gimana tuh Pak, latihan dulu apa gimana? Kalau Wali kita cuma dikasih model lagunya ini, terus kita jadi bisa mengiringinya aja gitu ya. Gitu. Udah satu nada lah ya. Satu frekuensi ini hanya nadanya udah. Ini ada pertanyaan lucu deh Pak. Katanya gini, kalau rebana ketimpring itu kira-kira karakter orang Betawinya seperti apa? Emang maksudnya gimana tuh Pak? Emang mungkin ada rame ya, Pok. Orang Betawi kan rame ya. Itu iya. Lihat aja bajunya. Kita nyeplos kan biasanya juga. Dengan 3 itu aja dia bisa rame itu. Filosofinya gitu. Pasti dia orang Betawi itu bahasanya yang pengen rame. Jadi memang izin, kalau orang Betawi kan nggak tahu dari agama tuh. Jadi agama itu kan kalau mau nikah, a'linu hazan nikah, umin pernikahan. Ada yang di masjid pukulin rebana, biar rame semua itu kan. Iya. Kalau mau nikah itu ngumumin pukulin rebana, jadi terbiasa dengan yang rame-rame. Oh gitu karakter. Yang heboh lah Betawi itu ya. Heboh, rame, warna gonjang-ganjing. Jadi filosofinya kalau Betawi, ini pasti orang Betawi nih. Iya. Karena lihat bajunya, lihat pakaiannya, itu pasti yang rame-rame itu orang Betawi, seperti itu kali ya. Kalau rame itu berarti satu kali main gitu atau mengiring itu minimal berapa rebana, Pak? Kalau ketimpring sini 3. Itulah kita yang ketimpring. 3 aja dia bisa ngalahin yang 10 tuh. Oh gitu, jadi nggak usah rame-rame gitu, nggak usah banyak banget gitu pemainnya. Kalau banyak dibenturkan, itu pasti bunyinya nggak senada ntar. Karena kecepatannya per second detik itu kan. Oh gitu. Dia prak gitu, jadi kalau gitu, kecepatannya itu nggak bisa. Mungkin kalau motor udah yang 1000 cc kali ya. Bukan yang motor-motor yang 100 cc lagi. Analoginya gitu ya. Kalau kita ngeliatan orang mukul, pusing pala itu.
Ya karena kalau rebana yang biasa kan ada irama bassnya kan, dung ding dung ding 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 ding. Tapi kalau rebana gitu ya. Kayak hujan turun. 3 aja ya Pak? 3, timpring 3. Nah 3 orang ini emang khususnya megang yang rebana ini doang, ini doang. Apa sebenarnya 3-3-nya bisa pegang 3-3-nya? Seharusnya kalau mau jadi guru ya 3-3-nya. Tapi memang untuk itu jangan itu sulit. Jadi kalau kebanyakan sih dulu orang Kong itu pegangan. Pegang 5, lo pegang 4, lo pegang 6 gitu ya. Tapi nanti dengan waktu dia sering kumpul, sering latihan, yaitu dengan sendirinya bisa 3-3-nya. Tapi biasanya ada pak-paknya. Ada pak-paknya nggak sebarang untuk nyebrang. Ada pak-paknya gimana maksudnya Pak? Artinya dia pegangannya 5 ya, polanya pola 5 gitu kan, pola irama 5 gitu misal. Lo polanya 4 ya, lo polanya 6 ya gitu. Emang ada berapa pola Pak iramanya? 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu. 1, 2, 3-nya pada kemana itu? Itu artinya 4, 5, 6 itu istilahnya 4 itu rema 1, 2-nya itu di 5, 3 itu di 6. Oh gitu. Iya benar susah nih ya Sobat Budaya, keder juga kita ya. Kalau nggak belajar mah nggak ngerti juga ya Pak. 4 itu kan menggambarkan Khalifah Rasyidin. 5 itu ya rukun Islam. 6 ya itu filosofi orang tua seperti itu. 6 itu rukun iman. Iya. Gitu. Ini syarat sekali dengan ajaran agama ya. Iya, karena memang nggak jauh dari zikir dan sholawat. Iya, memang khususnya di situ dia ya. Gitu. Zikir, sholawat. Jadi setelah ditetapkan gimana rasanya Pak? Seneng? Sangat senang ya, tapi teman-teman juga belum tahu apa harus dilakukan gitu. Kedepannya gimana nih habis ditetapkan? Harapannya gimana Pak? Ya harapan kita pertama diberikan ruang untuk bisa banyak tampil. Ya. Jadi tampilan sendirilah gitu ya. Pertama diberikan ruang banyak untuk bisa tampil. Terus untuk saya ingin juga ada workshop. Nah ada workshop ke masyarakat. Workshop ke sekolah-sekolah. Ya, paling nggak tadi ya, yang pemain yang hadroh sama yang lain belajar juga. Itu tujuan pertama. Gitu. Kalau dikumpulkan tuh mungkin ada 100 grup aja di Jakarta ada tuh. Dari 6 wilayah sampai Pulau Seribu ya. Itu mungkin lebih dari 100 grup. Nah itu sasaran kita tuh. Kalau mereka tetapkan, mereka kita dekatin. Dan mereka juga sebenarnya antusias untuk belajar itu. Atau kayak gini Pak, setelah mengikuti workshop Rebana Akademi dapat itu Pak kayak apa sih namanya sarjana rebana gitu. Dengan sendirinya Pak. Ya, gitu nanti kan. mereka akan dihargai di masyarakat karena itu rebana gitu misalnya gitu. Jadi emang punya gengsi Pak rebana ketimpring tuh. Orang kalau bisa ketimpring tuh jenderal. Oh jenderal. Kita lagi perkumpulan rebana rawis, hadroh apa. Begitu yang ahli ketimpring datang itu biasanya itu udah jenderal. Karena dia bisa ketimpring semuanya pasti bisa. Oh gitu. Kalau udah bisa ketimpring, itu bisa minimal hadro aja ngerti, marawis ngerti. Gitu. Tapi kalau dia baru bisa hadro, marawis belum tentu dia bisa ketimpring. Ya ampun. Makanya kalau udah bisa kita ada ketimpring datang, cium tangan dah. Oh gitu. Bahasanya. Ya. Itu udah ininya ya. Iya. Karena emang ilmunya sulit itu ya. Kesulitan itu yang membuat orang tuh bisa sampai pada tingkat yang tinggi. Kalau gitu ya semoga sih setelah ditetapkan ini jadi memang harapannya Pak Ahmad bisa dijalankan ya bahwa akan ada workshop supaya banyak seniman-seniman yang bisa memegang rebana ketimpring juga supaya generasinya nggak putus ya. Betul. Bisa berlanjut terus. Juga harapan-harapan dikasih waktu untuk penampilan khususnya dan membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai ini ya dengan musik lain ya ataupun ya apa kebudayaan yang bisa dicoba gitu ya Pak ya. Siapa tahu ada aliran baru gitu ya supaya bisa mengembangkan ini. Iya kalau gitu selamat atas ditetapkannya rebana ketimpring ini, semoga menjadi awal ya, bukannya ini pencapaian tapi ini awal untuk lanjutan ke depannya lagi gitu ya Pak Ahmad ya. Salam buat seniman rebana ketimpring lainnya. Terus kalau nanti udah main, kita diundang-undang dong. Sobat Budaya juga pada tahu kayak gimana kalau gitu. bisa empok ntar nyunatin lagi. Nah, nyunatin lagi siapa ya? Ini udah gak ada yang nyunatin. Bisa kita nyunatin lagi kalau begitu. Ponakan bisa. Oh gitu ya, ponakan lagi ya kalau gitu. Harusnya mah dibawa rebana ketimpring, jadi kita main di sini. Nanti kapan-kapan kalau Sobat Budaya juga diundang untuk bisa workshop rebana ketimpring gitu ya. Amin. Pak Ahmad makasih. Sama-sama. Salam buat para seniman di Galeri Betawi ya. Ya Sobat Budaya silakan nih kalau ada yang
tertarik untuk belajar rebana ketimim bisa langsung aja hubungi Pak Ahmad. Atau juga misalnya pengen tahu workshop kayak gimana sih nih rebana ketimim biar kita dikata jenderal gitu kan ya kalau jadi iya jenderalnya rebana. Jenderal rebana ya pokoknya jenderal TNI ini. Nah, yang penting Sobat Budaya bisa mendapat nambah ilmu, nambah pengetahuan dan makin cinta sama budaya kita, budaya Betawi gitu ya. Saya pamit dulu sama Pak Ahmad dulu supaya kita bisa ketemu lagi di podcast